Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mariani Anggraeni. Saya mahasiswi STKIP Muhammadiyah Bogor, Prodi PG PAUD dengan nomor NIM 0142 S1 D022145. Saya akan mempresentasikan video ini sebagai tugas UTS semester ganjil dengan dosen pengampu Ibu Rina Suryati MPD. Sebelum presentasi dimulai, kita baca bismillah. Bismillahirrohmanirrohim. Perkembangan anak usia dini. Pengertian perkembangan. Perkembangan adalah perubahan yang bersifat psikis atau mental yang berlangsung secara bertahap sepanjang manusia hidup untuk menyempurnakan fungsi psikologis yang diwujudkan dalam kematangan organ jasmani dari kemampuan yang sederhana menjadi kemampuan yang lebih kompleks, misalnya kecerdasan, sikap, dan tingkah laku. Perkembangan anak adalah sebuah proses perubahan pada diri seorang anak menuju tahap pendewasaan, kematangan, fungsi fisik dari psikologis yang terjadi dalam periode waktu tertentu. Perkembangan bersifat kualitatif atau tidak dapat dinyatakan dengan angka. Aspek-aspek perkembangan ada 6, yaitu 1. Perkembangan fisik, 2. Perkembangan kognitif, 3. Perkembangan bahasa, 4. Perkembangan sosial, 5. Perkembangan emosional, dan 6. Perkembangan moral. Perkembangan fisik atau yang disebut juga pertumbuhan biologis merupakan salah satu aspek penting dari perkembangan individu yang meliputi perubahan-perubahan dengan tubuh seperti pertumbuhan otak, hormon, dan lain-lain, dan perubahan-perubahan cara individu dalam menggunakan tubuhnya. Yang kedua, perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah tahapan-tahapan perubahan yang menjadi dalam rentang perubahan kehidupan anak untuk memahami, mengolah informasi, memecahkan masalah, dan mengetahui sesuatu. Yang ketiga, perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa adalah untuk anak usia dini meliputi 4 pengembangan, yaitu menyimak, berbicara, menulis, dan membaca. Pengembangan tersebut harus dilakukan seimbang agar memperoleh perkembangan yang optimal. Selanjutnya, perkembangan sosial. Perkembangan sosial adalah perkembangan perilaku anak dalam menyesuaikan diri dengan aturan-aturan masyarakat di mana anak itu berada. Perkembangan sosial diperoleh anak melalui kematangan dan kesempatan belajar dari berbagai respon terhadap dirinya. Yang kelima, perkembangan emosional. Perkembangan emosional adalah ungkapan perasaan ketika anak berinteraksi dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Suryadi 2010 109. Yang terakhir, perkembangan moral. Perkembangan moral adalah perkembangan pikiran, perasaan, dan perilaku seorang menurut aturan atau kebiasaan. Misalnya, anak didik kita dibiasakan untuk mengucapkan salam, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak usia dini ada 2 faktor, yaitu 1 faktor internal, 2 faktor eksternal. Faktor internal 1 genetika atau hereditaritas, 2 hormon. Faktor eksternal 1 keluarga, 2 kelompok teman sebaya, 3 pengalaman hidup, 4 kesehatan lingkungan. Teori perkembangan Piaget. Teori ini menekan bahwa pada anak-anak informasi tidak sekedar dituangkan ke dalam pikiran mereka dari lingkungan, tapi anak membangun secara aktif dunia kognitif mereka sendiri. Tahap perkembangan kognitif Piaget adalah 1. Sensory motor stage, lahir 0 sampai 2 tahun. 2. Pre-operational stage, 2 tahun sampai 7 tahun. 3. Concrete operational stage, 7 tahun sampai 11 tahun. 4. Formal operational stage, 11 tahun sampai 15 tahun.
Menurut Vygotsky, perkembangan potensi intelektual sangat dipengaruhi oleh orang-orang yang ada di lingkungan sosial budayanya. Perkembangan manusia, khususnya dalam belajar dan berpikir, adalah merupakan fungsi dari lingkungan sosiokultural di mana manusia tumbuh. Perkembangan kognisi manusia tidak dapat dipisahkan dari konteks budaya. Setiap bayi yang lahir membawa beberapa fungsi mental dasar seperti perhatian, sensasi, persepsi, dan memori, dan melalui transformasi budaya dan proses mental. Fungsi mental berkembang sehingga akhirnya terjadi perubahan menjadi fungsi mental yang lebih tinggi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.